Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa dapat berkumpul melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita sebagai umat manusia dari alam yang kurang berilmu sampai ke alam yang sangat berilmu yang sedang kita rasakan pada saat sekarang ini. Seterusnya, teman-teman di kelas 3F, mata kuliah Penjaskes 1, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam keadaan tetap semangat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa untuk PJ kelas, karena sudah saya buka perkuliahannya, jadi sudah bisa diabsen ya. PJ kelas hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Sebentar saya buka materinya dulu. Ya, sebelumnya saya akan coba tanya ini teman-teman semua terkait dengan materi sebelumnya ya, yang pernah saya sampaikan dalam minggu yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan tahapan-tahapan ataupun fase-fase dalam pembelajaran Penjas. Ya, saya coba tanya mana nih yang matiin cam ini, saya tanya nih. Farah Ajeng. Mana Farah Ajeng nih? Ya, Farah Ajeng, sebutkan satu tahap pertama dalam pembelajaran Penjas ada apa? Tidak ada suaranya, Farah. Tahap 1 itu peregangan, Pak. Ya, peregangan atau stretching ya. Coba si Habibah Ali, apa itu peregangan? Gerakan awal untuk melakukan aktivitas Penjas untuk merenggangkan otot-otot, Pak. Ya, lebih tepatnya merenggangkan sendi-sendi tubuh ya. Sendi-sendi tubuh. Oke, selanjutnya si Lutfiah. Lutfiah Herianti. Sebutkan tahap kedua. Mana nih Lutfiah? Hadir, Bapak. Ya, sebutkan tahap kedua dalam pembelajaran Penjas. Ada apa? Yang Ada pertama pemanasan, tadi. Pak. Ya, pemanasan atau pemanasan atau warming up ya. Nah, coba Sasa Puspita. Apa itu yang dimaksud dengan pemanasan dalam pembelajaran Penjas? Mana ini? Sasa Puspita. Nggak ada orangnya. Atau si Nina? Hadir, Pak. Hadir. Ya, Sasa. Lagi di mana nih Sasa ini? Lagi di luar, Pak. Lagi mau ke kawan Mama. Disuruh jemput. Maaf ya, Pak. Oh, lagi di luar. Oke, coba si Nina. Nina, ada nggak nih Nina? Ada, Bapak. Ya, Nina, apa itu pemanasan atau warming up? Pemanasan kegiatan fisik yang membantu tubuh untuk lebih siap menjalani olahraga Ya, agar lebih subur dan ya. kuat. Ya, tujuannya untuk meningkatkan suhu tubuh ya dalam menerima beban yang akan diterima atau yang akan dilakukan ke aktivitas selanjutnya.
Gitu ya. Coba siapa lagi nih? Si Nurmanya. Kegiatan apa yang ketiga apa? Kegiatan inti, Pak. Ya, kegiatan inti. Coba si Kairun, Nisa, Maimunah, apa itu kegiatan inti? Kegiatan inti dari olahraga yang nantinya akan diulang kembali. Iya, kurang tepat. Coba yang lain yang tahu kegiatan inti itu seperti apa? Oh, pada nggak tahu ya? Waduh, ini saya coba bikin tugas ulang nih nanti cari pengertian kegiatan inti. Kegiatan intinya itu aktivitas olahraganya ya, Pak? Iya, jadi kegiatan intinya misalnya materinya hari ini apa? Ya, apakah itu gerak dasar lokomotor, non lokomotor ya, misalnya begitu. Lalu diaplikasikan ke dalam bentuk permainan misalnya atau permainan tradisional gitu ya. Yang terakhir ada apa? Ada yang tahu? Pendinginan, Pak. Pendinginan atau cooling down ya, cooling down. Nah, keempat tahapan ini teman-teman harus sangat mengerti ya, harus memahami dengan baik dan benar karena 4 tahapan inilah yang akan dilalui saat pembelajaran Penjas. Ya, gitu. Oke. Untuk absen tadi PJ kelas siapa? Saya, Pak. Ya, Mei sudah di absen, sudah atau sedang di absen? Iya, lagi di absen. Ya, dilanjutkan ya absennya. Sekarang saya akan lanjut ke materi pada hari ini yaitu tentang evaluasi pendidikan jasmani. Ya. Jadi bagaimana cara mengevaluasi suatu pembelajaran ya di dalam tepatnya di pendidikan jasmani. Nah, ini yang materi tambahan dari saya ya, materi tambahan dari saya yang berkaitan dengan cara ataupun giat dalam mengevaluasi. Nah, yang pertama itu ada pengertian evaluasi ya. Saya akan coba memulai dari pengertian evaluasi. Secara harfiahnya evaluasi itu berasal dari bahasa Inggris ya, evaluation. Yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian ya menurut ANAS tahun 2011. Nah, selanjutnya evaluasi pendidikan atau education evaluation ya secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang. Nah, di sini ada tanda kurung ya, dalam kurung bidang pendidikan, misalnya kita di bidang Penjas gitu ya. Atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dan menurut Lembaga Administrasi Negara ya bahwa evaluasi pendidikan itu adalah proses atau suatu kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi patokannya adalah tujuan. Nah, selanjutnya ada usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback ya, feedback bagi penyempurnaan pendidikan. Itulah sekilas secara formal ya tujuan ataupun pengertian dari evaluasi, lebih tepatnya pada evaluasi suatu proses pendidikan. Ini ngomong-ngomong share screen saya nyala ya, kelihatan ya? Ya, coba si Endari bacakan ini jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi. Edi Suwardi Karto Dwi Jaja 1987-30 mengemukakan 4 jenis evaluasi yaitu 1. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar serta peserta didik selesai mengikuti program 1
pelajaran tertentu. 2. Evaluasi sumatif adalah evaluasi terhadap hasil belajar setelah selesai mengikuti materi pembelajaran tertentu dalam satu caturwulan atau akhir semester. Ya, Makasih, sedikit. Pak. Ya, sama-sama. Jadi sedikit saya kuatkan kembali, beri penguatan bahwa evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar ya. Ingat, hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti program satuan pelajaran tertentu. Jadi persatuannya gitu ya. Sedangkan yang sumatif adalah dalam satu caturwulan atau akhir semester. Nah, itu yang bentuk poinnya dari jenis formatif dan sumatif gitu. Oke, lanjutkan si Lutfiatul Jannah. Evaluasi penempatan atau evaluasi kedudukan ranking ialah evaluasi keadaan pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Kedua, evaluasi diagnostik adalah evaluasi terhadap hasil analisis keadaan belajar peserta didik mengenai kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapinya dalam situasi belajar mengajar. Ya, Sudah, Pak. Terima kasih. Jadi sedikit saya beri penguatan bahwa pada evaluasi penempatan atau evaluasi kedudukan itu poinnya adalah di dalam situasi belajar mengajar. Jadi pada saat belajar mengajar ya, penempatan kedudukan ranking itu terjadi, evaluasi penempatan itu. Nah, jadi pada saat belajar mengajar itu berlangsung, kemampuan siswa itu harus kita evaluasi ya, misalnya dari 40 peserta didik, misalnya di 10 urutan terakhir dari evaluasi tersebut kita evaluasi lagi kenapa dia bisa begitu dan apa yang harus dia perbaiki, misalnya di dalam penjas ya, apa misalnya gerakan mungkin barangkali ya yang masih belum kurang efektif dalam melaksanakan gerakan-gerakan dasar. Nah, itu yang harus kita evaluasi kembali gitu. Itu dalam penempatan. Selanjutnya evaluasi diagnostik ya. Analisis keadaan belajar peserta didik mengenai kesulitan-kesulitan. Nah, jadi dalam situasi belajar mengajar terutama dalam pembelajaran penjas ya, situasi dan kondisi lingkungan itu sangat mempengaruhi ya proses pembelajaran penjas, terutama pada saat praktek gitu ya, gimana pada pertengahan pembelajaran atau di awal pembelajaran tiba-tiba kondisi lingkungan tidak memadai, tidak mendukung, misalnya hujan ya gitu. Nah, apa yang sikap yang harus kita berikan, apa evaluasi yang harus kita berikan kepada siswa sehingga kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan tersebut ya bisa dicari solusinya ya, apa saja, atau mungkin ada hambatan lain, misalnya anak itu memang kadang-kadang beberapa anak ya, misal 2 atau 3 orang anak itu kesulitan dalam melakukan gerakan melompat misalnya begitu ya. Nah, itu harus coba kita telusuri apa hambatan-hambatannya. Padahal secara kasat mata mereka secara fisik nggak bermasalah ya, nggak bermasalah. Tetapi setelah kita telusuri ternyata 3 orang anak tersebut punya masalah mungkin di sisi fisiknya ya, mungkin ada insiden sebelumnya saat dia dulu pernah kecelakaan motor ya, sehingga tulangnya sedikit retak atau tulangnya sedikit bergeser ya, atau pernah patah tulang sebelumnya sehingga dia ragu dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang kita instruksikan. Itu. Saya lanjut ke ini ya, masih ke 4 jenis evaluasi tadi, bahwa dalam evaluasi diagnostik tadi adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah
kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Nah, tadi yang barusan sempat saya berikan penguatan ya. Terus juga ada evaluasi penempatan ya. Nah, dalam hal ini evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Jadi tidak semua kemampuan siswa itu merata dalam satu kelas. Makanya pernah Bapak sampaikan manajemen suatu pembelajaran itu sangat penting ya. Karena misalnya dalam pembelajaran renang tidak semua anak itu bisa berenang ataupun tidak semua anak itu bisa kemampuannya sama. Maka harus kita bagikan kelompok. Misalnya satu kelas itu 40, kita bagikan 3 kelompok. Kelompok A-nya yang kategori tangannya udah bagus dalam melaksanakan berenang, namun kakinya masih belum, misalnya begitu. Atau yang kelompok B kebalikan dari hal tersebut ya, atau yang C memang benar-benar masih jauh dari harapan ya, masih jauh dari harapan kemampuannya. Nah, tentu perlakuan dalam pembelajaran itu juga harus berbeda ya, berbeda gitu. Itu salah satu bentuk evaluasi dalam penempatan. Selanjutnya adalah selektif ya. Selektif adalah digunakan apabila siswa yang paling tepat kriteria program kegiatan tertentu. Jadi misalnya dalam pembelajaran penjas ya, ada seorang anak yang mungkin lebih dominan, dia jago di bela diri karate, misalnya begitu. Nah, itu bisa kita jadikan suatu model ya, model bagi temannya sendiri. Nah, mungkin dia punya, setelah kita telusuri ternyata anak tersebut dia di luar jam sekolah, dia juga punya jam kelas latihan ya, latihan bela diri. Nah, kira-kira begitu. Nah, sehingga dia juga dari teman-temannya dia punya kemampuan yang lebih di bidang itu. Gitu. Nah, selanjutnya ada evaluasi formatif. Nah, formatif ini dilaksanakan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses belajar dan mengajar. Nah, formatif ini lebih bersifat formal ya, karena dari katanya pun bisa kita pahami formatif ya, formatif. Jadi dalam sikap formal, bagaimana cara kita mengevaluasi hal tersebut. Saya lanjut dulu ya. Silakan Bu lagi. Silakan si Alifatu Zalfa. Coba bacakan. Guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud, terdengar nggak Pak suaranya? Iya, terdengar. Dengan maksud guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri peserta didik, serta tingkat perubahan yang dialaminya setelah ia mengikuti proses belajar mengajar. ya. Jadi terima kasih. Jadi itu ya, evaluasi dalam suatu pembelajaran pendidikan itu sesuai dengan tujuannya adalah agar mengetahui ya ada atau tidaknya suatu perubahan di peserta didik tersebut, atau tingkat perubahannya yang dialaminya seberapa besar gitu ya tingkat perubahannya. Nah, itu tujuan dari evaluasi ya gitu. Biasanya di dalam suatu pembelajaran itu bisa saja kita hadirkan dengan kuis ya, misalnya di akhir sesi pembelajaran kita coba dengan kuis gitu ya, kita coba dengan kuis. Nah, itu misalnya. Ini tujuan ya, masih ke tujuan. Untuk apa saja tujuan evaluasi itu? Pertama, mengetahui sampai sejauh mana potensi murid ya,
untuk mengadakan seleksi misalnya, untuk mengetahui apa yang telah dicapai, ya. Ini lebih terperincinya dari tujuan tersebut, tujuan evaluasi tersebut. Mengetahui letak kelemahan ataupun kesulitan murid, ya. Terus juga memberikan bantuan dalam pengelompokan murid, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan, memberi dorongan atau motivasi bagi murid dalam berolahraga, misalnya ya. Terus juga memberikan bantuan dalam bimbingan ke bakat dan kemampuan murid, ya. Kita juga harus bisa mengarahkan peserta didik jika ada yang lebih dominan, misalnya di sisi cabang olahraganya yang dia geluti, ya, dan lain sebagainya. Memberikan data bukti untuk dilaporkan kepada orang tua dan lain-lain, ya. Tentunya kita harus ada feedback kepada orang tua siswa supaya mereka juga bisa mengetahui apa yang dialami oleh peserta didik kita. Terakhir memberikan data untuk keperluan penelitian atau riset, misalnya gitu. Nah, evaluasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi akan memiliki manfaat, ya. Ini yang menurut Daryanto mengemukakan bahwa manfaat evaluasi adalah sebagai berikut. Manfaat bagi peserta didik, manfaat bagi guru, ya, dengan pada peserta didik dengan diadakannya penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, hasil yang diperoleh peserta didik dari pekerjaan menilai ini ada dua kemungkinan, yaitu memuaskan dan tidak memuaskan, bisa jadi begitu, ya. Terus juga manfaat bagi guru, dengan hasil penilaian yang diperoleh guru akan dapat mengetahui peserta didiknya yang mana yang sudah berhak melanjutkan ke materi yang berikutnya. Dan apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi murid, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan sudah tepat atau belum, ya. Dan yang selanjutnya adalah bagi sekolah, ya. Tentu sekolah juga punya manfaat dalam tugas mengevaluasi, ya. Mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar, dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Ini sifatnya global, ya. Dan yang kedua, informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum, ya, untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah ke depannya. Dan juga informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah. Nah, ini yang dikatakan big data, ya, perlunya big data dalam pembelajaran. Nah, ini beberapa fungsi, ya, evaluasi ditinjau dari fungsi bimbingan, evaluasi dan sudut administrasi, ya, ditinjau dari fungsi pengajaran. Banyak sekali nanti akan Bapak sampaikan, kirim juga di grup, ya, seperti itu. Terakhir, atau ini dulu, ya, Bapak coba jelaskan pengadaan diagnostik, enggak perlu, lanjut aja. Nah, ini pembelajaran penjas, ya, yang pertama itu setiap guru dalam sisi objektifnya, setiap guru untuk menilai muridnya harus bersifat objektif tanpa dipengaruhi oleh pribadinya atau tidak pilih-pilih. Oh, ini ada keluarga saya, ini masih keluarga saya, enggak itu, ya. Tidak ada unsur-unsur lain gitu. Dan yang kedua, berkesinambungan, ya, penilaian dilakukan secara terencana, bertahap dan terus-menerus. Dan juga reliable, ya, dalam menilai murid dengan instrumen penilaian dapat dipercaya dan diandalkan instrumen penilaian tersebut. Jadi instrumennya apa? Apa yang harus kita dari segi mana kita mengevaluasinya? Apakah dari instrumen soal, ya, ataupun pertanyaan, pernyataan, misalnya begitu. Terus juga yang keempat adalah mendidik. Dalam menilai murid, guru harus bersifat mendidik, ya. Jangan penilaiannya
nanti yang diterima oleh peserta didik kita justru itu penghinaan ya. Nah, tentu kita harus bersikap mendidik, mungkin tutur bahasa yang kita gunakan ya, penyampaian. Nah, itu yang harus berhati-hati dan bersifat mendidik. Artinya bahwa guru menilai murid dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan minat dan prestasi belajar. Jadi dampaknya itu sangat baik ya dengan cara penyampaian yang mendidik. Dan yang terakhir adalah menyeluruh. Nah, menyeluruh yang meliputi aspek proses pembelajaran ya dan keberhasilannya sehingga terlihat perubahan tingkah laku murid. Makanya dalam pembelajaran Penjas di awal perkuliahan Bapak pernah bilang etika itu adalah suatu lama ya udah berdiri aja begitu. Ya, makanya di awal Bapak pernah bilang ya kalau pembelajaran Penjas itu yang sifatnya tingkah laku memang tanpa disadari murid, perubahan tingkah laku murid itu pasti akan berubah ya, tahapan demi tahapan. Nah, itu adalah kontribusi besar pembelajaran Penjas yang tidak terlihat kasat mata oleh peserta didik, dan itu bisa kita amati secara bersama ya sebagai guru. Itu kita pasti akan melihat hal tersebut itu nanti ke depan. Oke. Itu ya sedikit materi berkaitan dengan evaluasi ya. Materi tambahan dari saya berkaitan dengan evaluasi. Bagaimana proses evaluasi itu memang sangat berguna ya dan sangat bermanfaat dan dampaknya juga sangat luas. Makanya dalam RPS di akhir-akhir poin saya selalu menyelipkan evaluasi. Nah, bagaimana kita sebagai guru dalam mengevaluasi suatu proses pembelajaran. Baik itu evaluasi per tadi satuan pertemuan ya, misalnya pertemuan hari ini kita evaluasi, atau ada UTS, ada ujian tengah semester, itu juga bagian dari evaluasi ya, atau ujian akhir semester itu juga bagian dari evaluasi. Bahkan di setiap materi submateri pun ada evaluasi ya yang harus kita amati bersama. Oke, sampai di sini silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan berkaitan dengan evaluasi. Silakan, ada yang ingin bertanya silakan. Ini ada yang chat. Maaf Pak, izin ke toilet. Oh. Ya, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan evaluasi suatu proses pendidikan. Ya, silakan. Kalau udah paham semua, berarti ini kayaknya saya yang bertanya jadinya ini. Bapak, saya mau nanya. Nanya dong, Pak. Saya mau nanya dong, Pak. Siapa dulu nih tadi? Bu Ulfa dulu, Pak Riki sama Ya, Hanan. Pak. Ya, si Ulfa dulu, silakan Ulfa. Kalau nanti kita jadi guru sekolah dasar, terus nanti kita mengajar Penjas, itu evaluasinya itu bentuk tertulis apa secara praktik Pak untuk anak-anak. Udah gitu evaluasinya itu misalkan disesuaikan dengan kelas tingkatan anaknya tersebut atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Ulfa. Jadi bagus ya, pertanyaannya sangat bagus. Mungkin saya respon dulu pertanyaan dari Bu Ulfa bahwa Iya Pak, sebentar ya Pak, sambil jalan.